Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu akan absen dulu ya. Ini semuanya masuk ya, kecuali Nabila Rahmawati kan sakit. Terus yang Sinta Kurniawatinya izin ya. Baik, sebelum kita mau mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Di sini Ibu akan menjelaskan mengenai hidup sehat dengan makanan dan minuman yang halal dan bergizi. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai pentingnya membaca Al-Quran dengan benar. Yang pertama, diampuni dosa-dosa dan mendapatkan syafaat, lalu diangkat derajatnya dan mendatangkan rahmat dan membuat hati tentram. Lalu tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa Allah memerintahkan mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi, dan memahami Quran surat An-Nahl ayat 114, lalu membaca juga ayat tersebut dan hadis yang terkait, dan menunjukkan hafalan surat An-Nahl ayat 114, menyajikan keterkaitan hidup sehat dengan makanan dan minuman yang halal serta bergizi dengan surat An-Nahl ayat 114 tadi. Ibu akan mulai penjelasan Ibu kali ini. Membahas mengenai hidup sehat dengan makanan dan minuman yang halal dan bergizi. Apa yang dimaksud dengan makanan dan minuman yang halal? Mungkin di sini ada yang tahu. Baik, Ibu akan menjelaskan. Baik, apa yang dimaksud dengan makanan dan minuman yang halal? Di sini Ibu akan menjelaskannya. Minuman dan makanan yang halal merupakan setiap makanan dan minuman yang halal yang boleh dimakan menurut ketentuan syariat Islam. Selanjutnya, kriteria yang menjadikan makanan dan minuman itu disebut halal. Yang pertama, dari segi wujud atau zat makanan itu sendiri. Jadi yang tidak termasuk makanan yang diharamkan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dari segi cara mendapatkannya, bukan makanan dan minuman yang didapatkan atau yang diperoleh dengan cara mencuri, merampas, dan yang lain-lain. Yang ketiga, dari segi proses pengolahannya, yaitu bukan makanan dan minuman yang diolah dengan campuran bahan-bahan yang haram, seperti minyak babi. Selanjutnya, macam-macam makanan dan minuman yang halal. Macam-macam makanan halal yaitu makanan yang disebut halal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Yang kedua, makanan yang tidak kotor dan tidak menjijikan. Lalu yang ketiga, makanan yang tidak mendatangkan mudorot seperti tidak membahayakan kesehatan tubuh, tidak merusak akal dan tidak merusak moral dan akidah. Lalu untuk minuman yang halal sama seperti tadi, tapi ada tambahannya yaitu tidak najis, kotor, dan menjijikan. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan makanan dan minuman yang bergizi? Makanan dan minuman yang bergizi yaitu makanan yang memiliki kandungan gizi dan nutrisi yang cukup sehingga bermanfaat bagi tubuh. Contohnya yaitu bahan-bahan makanan seperti buah-buahan, madu, susu kambing, susu unta ataupun susu sapi, lalu nasi dan sayur-sayuran. Dalil yang mengharuskan memakan dan minuman yang bergizi. Yang pertama yaitu Quran surat An-Nahl ayat 114 dan yang kedua hadis riwayat Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba.
Washkuru nikmatallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Yang artinya, maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu. Dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Baik, setelah Ibu bacakan tadi surat An-Nahl ayat 114, silahkan kalian membaca bersama-sama beserta artinya juga. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma razaqakumullah halalan thayyiban. Washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Isi kandungan dari ayat tersebut yaitu Allah telah memberikan rezeki kepada manusia sangat banyak, bahkan tak tergantung nilainya. Bumi dan seisinya dianugerahkan kepada manusia untuk digunakan sebagaimana mestinya. Dengan demikian sudah sepantasnya apabila kita semua bersyukur kepada Allah atas nikmatnya itu. Allah menyuruh umat Islam untuk memakan makanan dan mengkonsumsi minuman yang halal dan baik. Ayat di atas menjelaskan mengenai perintah untuk makan makanan yang halal lagi baik serta mensyukuri nikmat Allah. Jadi Islam juga mengajarkan pada umatnya agar mengkonsumsi makanan dan minuman yang halalan thayyiban. Halalan sendiri diartikan sebagai diperbolehkan agama, dan thayyiban yang artinya bergizi dan baik bagi kesehatan tubuh. Lalu selanjutnya yaitu menurut hadis riwayat Muslim yang artinya sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik, tidak menerima kecuali yang baik, dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang beriman sebagaimana Dia memerintahkan para rasulnya dengan firman-Nya, wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dan beramal solehlah. Dan Dia berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Kemudian beliau menyebutkan ada seseorang melakukan perjalanan jauh dalam keadaan kumal dan berdebu. Dia memanjatkan kedua tangannya ke langit seraya berkata, ya Robku, padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan kebutuhan yang dipenuhi dari sesuatu yang haram. Maka jika begitu keadaannya, bagaimana doanya akan dikabulkan? Hadis riwayat Muslim. Isi kandungan dari hadis tersebut yaitu ada 3. Allah itu maha baik dan Allah hanya menerima dari hambanya segala sesuatu yang baik. Yang kedua, Allah memerintahkan para rasul dan manusia lainnya untuk senantiasa memakan makanan yang halal dan baik. Yang ketiga, orang yang gemar memakan dan minuman sesuatu yang diharamkan oleh Allah, maka doanya tidak akan dikabulkan. Dampak-dampak dari mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal serta haram, yaitu dampak positifnya menjaga ketenangan hidup, yang kedua menjaga kesehatan jasmani dan rohani, yang ketiga mendapatkan perlindungan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk dampak negatifnya yaitu mendapatkan banyak penyakit dari dalam tubuh kita sendiri dan akan merusak organ-organ tubuh di dalam tubuh kita. Yang kedua menjadi malas beribadah, dan yang ketiga mendapatkan dosa. Sekian penjelasan dari Ibu untuk pertemuan kali ini. Selanjutnya akan Ibu bagi kelompok. Satu kelompok terdiri dari 3-4 orang. Tugasnya yaitu membuat peta konsep mengenai makanan dan minuman haram dan halal, serta didiskusikan peta konsep tersebut dan diuraikan secara jelas. Untuk pertemuan selanjutnya akan dikumpulkan tugas yang kali ini Ibu kasih, serta jangan lupa menghafalkan ayat yang Ibu bacakan tadi, yaitu surat An-Nahl ayat 114. Baik, sekian pertemuan kita kali ini, pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.